นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะปะปัสสะอะกะระนังกุศลสูปะสัมปทาสจิตะปริโยทัปปนังเอตังพุทธานะสาสนันติตระปูจิละสังภควาyang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna terpujilah Sang Phakawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Phakawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sabda Sang Phakawa. Sapapapasa akaranang. Artinya tidak berbuat segala burukan. Kusalatsu pasampatha mengembangkan kebajikan. Sajita pariyotha panang mencucikan pikiran sendiri. Etang puttana sasanang. Inilah ajaran para Buddha yang kinci ratanang loke permata yang sangat berharga. Apapun yang ada di dunia ini yang beraneka ragam jenisnya, tiada satupun yang bisa membandingkan dengan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Permata, ya, bukan manusia saja. Di alam surga juga suka sekali dengan permata alam surga. Para dewa-dewi ya pakai cincin dari permata alam surga, permata ajaib yang paling cantik ya. Manusia khususnya seorang wanita pakai cincin beberapa ya, satu ya, di cincin dicari cincinnya, tapi di alam surga dia cincinnya setiap cari ya, bukan dewi saja, tapi para dewa juga ya, cincinnya sangat paling istimewa cantik ya. Oh, lebih
dari cincin permata intan manusia ya. Tapi permata apapun tersebut untuk menghias diri saja, bahagia saja, tapi tidak bisa menolong orang yang pun jajah ke alam bahagia. Tidak bisa mencegah untuk hindari alam sengsara. Tapi Buddha Ratana, para Buddha, Dhamma Ratana, ajaran Dhamma, Sangha Ratana, Sangha yang suci, yang mencapai tingkat Arya, lebih berharga daripada semua permata dunia ataupun di alam surga, karena bisa membawa ke alam surga dan alam Brahma, alam yang istimewa, alam yang paling baik, menghindar, mencegah untuk hindar dari alam sengsara, yaitu apaya bumi. Ya, inilah kita akan punya keyakinan saddha yang paling kuat pada Triratana, Buddha Ratana, Dhamma Ratana, dan Sangha Ratana. Para Buddha, ajaran Dhamma, dan Sangha. Karena akan bisa menolong kehidupan kita ke alam yang lebih baik, menjaga diri kita tidak jatuh ke alam menderita. Ya. Orang yang kikir, gampang, ya, dekat dengan sesat, dapat kelahiran sesat dalam samsara ini. Alam yang paling baik, ya, sesuai dengan pandangan para dewa, dewi yang mau lejat dari alam surga adalah alam manusia, yaitu bisa dapat bentuk manusia. Karena sangat sungguh sulit bisa terlahir sebagai manusia. Ada sabda yang diumpamakan dari Sang Buddha bahwa ada kura-kura laut, ya, menjelam di tengah samudera yang punya gelombang laut atau ombak besar, ombak kencang. Sungguh sulit mana yang kura-kura laut itu
setelah menyelam ke dalam dan muncul di permukaan laut yang ada ombak besar, bisa masuk kepala dalam cincin karet yang juga akan di dalam ombak itu sangat sungguh sulit ya, tapi bisa mendapatkan bentuk manusia jadi manusia lebih sulit daripada keadaan tersebutnya. Ini diumpamakannya. Kita semua kalau sesat ke alam apa ya bumi, rugi sekali. Dan kemarin jutawan Ananta yang kikir setelah meninggal dunia terlahir jadi anak pengemis yang sangat jelek ya, jelek diumpamakan jelek ya, bagai setan main debu ya. Itu, tapi yang itu yang sangat kurang mana, tapi yang bisa dapat bentuk manusia lagi, bisa merubah apapun. Kemudian kesempatan manusia itu, tapi kisah Syataka pada hari ini, Brahmana namanya Totaya Brahm. Dia paling kaya di kota Sawathi. Nah, kota Sawathi lagi. Kota Sawathi ada wihara yang terkenal, yaitu wihara Cetawan. Sang Phakawa kita berwasa di wihara Cetawan. Jumlahnya paling banyak di antara wihara lain, yaitu 19 wasaya. Yang berdana tanah itu jutawan Anatha Pindika. Ya. Yang di kota Sawathi ada Raja Pak Senati Koson. Ya. Dan punya jutawan banyak juga. Pramana Totaya sangat kaya ya. Punya harta benda banyak. Tapi dia sangat kikir. Sang Phakawa mau mengajar. Tapi dia tidak mau. Sebaliknya, dia akan mencaci maki Sang Phakawa dan usir Sang Phakawa. Setelah dia meninggal dunia, dapat kelahiran di dalam rumahnya, tapi bukan manusia, yaitu jadi anjing. Anak ya, nama Pramana Supamano ya, yang tampan. Ini anaknya dapat warisan tempat itu. Yang si anjing di dalam rumah itu yang dapat sesaat
Yang itu Pramana Totaya meninggal dunia. Supamanop anak Totaya Pram memelihara anak itu sampai besar. Ya, dia sayang sekali kepada anak itu. Anak anjing, sekarang sudah jadi anjing yang sudah gede ya. Tapi Pramana Supamano orang bijaksana. Ya, tidak kikir sama ayat ya. Totaya Pram. Satu hari Sang Phakawa dan Bhikkhu Ananta jalan Pindapata lewat istana atau rumah Pramana Supamano. Anak itu langsung mengongkong ya, kepada Sang Phakawa dan Bhikkhu Ananta yang jalan untuk berpindah-patah di dalam kota Savatthi. Sang Phakawa langsung ke anjing itu. Wahai Totaya Pram, kamu jadi manusia, mencaci maki kepada Sang Tathagata, ya, dan usir. Sekarang sudah jadi anjing binatang, masih mengkongkong Sang Tathagata lagi. Si anjing itu dengarkan, akan sadar bahwa karena dia akan bisa ingat juga. Sedih besar dan jalan bertidur ya di tempat tungku batu bata ya. Yang masa itu pakai arang kayu ya untuk jadi kompos berbuat makanan ya. Yang berdiam sedih besar di tempat tersebut. Supamano pulang ke rumahnya, tidak melihat si anjing untuk menyambut seperti yang biasa, akan bertanya dengan pembantu. Dia akan sampaikan bahwa hari ini si anjing menggonggong kepada Sang Phakawa. Sang Phakawa langsung ngomong begini. Oh, Supamano marah besar. Kenapa? Sang Phakawa bilang, ayah aku Totaya Pram jadi si anjing. Ayah aku adalah Pram, akan ke alam Brahma. Sesuai kepercayaan yang masa tersebut ya. Kepercayaan adalah kepercayaan. Kenyataan adalah kenyataan. Ya. Percaya ke alam Brahma, tetapi yang nyata jadi si anjing, binatang dalam abaya bumi, nah, sesuai dengan ajaran Dhamma ya. Sang Phakawa Supamano sebelum ayah kamu Totaya Pram meninggal dunia, sudah sampaikan semua warisan yang dia punya ataupun belum?
Oh, Supamanop sudah sadar, sudah tahu dulu warisan, ya, barang milik yang sangat berharga, permata, intan atau apa belum disampaikan dari ajak ya. Dia sembunyi di mana, mengubur di mana, menguburkan di dalam tanah yang masa tersebut dan di mana belum tahu ya. Sang Phakawa memberi kata aja. Begini ya, malam ini memelihara, ya, cuci anjing itu dengan sabun yang paling istimewa, memberi makanan yang baik. Ketika anjing itu mau tidur, akan langsung ngomong, ayah ya, Todhaya Pram, silakan menunjuk warisan atau milik yang sangat berharga apapun yang belum disampaikan kepada saya ya. Si anjing itu langsung tidur, langsung bangun dan jalan ke sesuatu tanah ya, dan pakai kaki ya mencakar tanah yang Supamanop dan pembantu yang ikut ya bersiap alat dan bisa bertemu yang disembunyi ya, yang sudah dimengubur di dalam tanah ya, semua banyak sekali. Oh, beliau sudah punya keyakinan langsung kepada Sang Phakawa, sudah punya saddha yang juga akan langsung bertanya kepada Sang Phakawa, juga sama dengan yang dari Malika Sutra ya. Sebab apa? Membuat manusia jadi orang yang cereh, orang yang cantik, orang yang miskin, orang yang kaya, orang yang bijaksana, orang yang bodoh. Ya, itu. Inilah kita semua akan jangan diatasi rasa kiki dalam pikiran kita. Rasa kikir sama kelompok dengan kemarahan, rasa marah, dosa. Ini membawa ke alam apaya bumi, alam sengsara yang ada 4 ya. Alam binatang, alam preta, alam asura kaya, dan alam neraka. Si anjing Todhaya Pram itu setelah memberi tanda untuk anaknya Supamanop dapat harta milik yang sangat berharga, kemudian dia akan mati. Setelah mati kematian ke alam neraka. Ya, ini dari
binatang sedih itu kurang jernih ya pikiran, akan membawa ke alam neraka. Inilah ada contoh untuk kita bisa mempelajari dan diajari diri bahwa sangat bahaya kekotoran batin, rasa kikir. Jangan di dalam pikiran, diatasi pikiran kita. Demikianlah ajaran Dhamma yang didapatkan, didengarkan, akan membawa manfaat ya ke dalam praktek yang semoga umat MBMI, umat agama Buddha, akan jangan ada rasa kikir di dalam pikirannya. Dan semoga kita semua mencapai Dhammakaya dengan mudah sampai kebebasan abadi. Satu, satu, satu.